wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi semuanya yang terhormat. Alhamdulillah, Pak Masjid dan Bu Linda dan teman-teman sekalian. Baik, pada hari ini saya mencoba memaparkan kritis yang saya buat dalam rangka memenuhi tugas dari Sekolah Pendidikan PMP dengan judul Praktik Daya PJJ Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah di masa pandemi COVID-19. Perkenalan, jadi saya adalah biodata saya sendiri adalah kepala sekolah baru sekitar 1 tahunan, jadi di kepala sekolah langsung ada musibah seperti itu. Ya, ada musibah COVID. Nah, jadi saya sendiri latar belakangnya bukan dari dunia pendidikan, jadi saya berasal dari peternakan. Alhamdulillah terjun di dunia pendidikan. Jadi untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah kami, untuk laporan ini saya ada beberapa menunya. Di sini ada saya sampaikan daftar isi, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan daftaran dan lampirannya. Warnanya kayak begini. Nah, yang melatar belakangi laporan saya adalah seperti yang saya bilang di awal saya menjabat sebagai kepala sekolah. Ternyata di awal tahun di tahun 2020 mewabah virus corona yang biasa disebut COVID-19, sehingga muncul kebijakan dari pemerintah pusat bahwa berdasarkan SK bersama 4 menteri, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Dalam Negeri, ini memberikan batasan, memberikan panduan kepada sekolah agar tidak lagi melakukan proses belajar pada tatap muka, sehingga diberlakukanlah proses PJJ maupun PDM. Nah, di sini sehingga kami harus membuat sebuah taktik agar anak bisa tetap belajar meskipun sedang wabah pandemi. Nah, di sini ada perubahan, diantaranya adalah perubahan RKAS, rencana kerja dalam anggaran sekolah, di mana secara normal sebenarnya sudah tersusun di aplikasi Arkas, aplikasi Arkas, sehingga tentu ada poin-poin di mana kita tidak lagi membelanjakan hal tersebut yang nantinya akan kita belanjakan di hal-hal yang lebih prioritas. Ini yang ini yang pertama. Yang kedua adalah pembelajaran maupun untuk penyesuaian RPP-nya. Tentu karena model pembelajaran nanti akan berubah, maka RPP-nya juga berubah, karena RPP-nya adalah panduan kita untuk mengajar. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, penilaian. Karena model belajarnya juga berubah, RPP-nya berubah, otomatis terjadi juga perubahan di penilaian. Lanjut, kemudian yang menjadi identifikasi masalah pada sekolah kami adalah bagaimana menyiapkan guru dalam rangka menyusun anggaran di masa COVID ini agar bisa disesuaikan, sehingga terjadi perubahan di mana pada saat berarti mulai bulan April ya, kalau Maret kami betul-betul kelas 7 dan kelas 8 itu free karena kebetulan bertepatan dengan kegiatan ujian sekolah. Ini kelas 8 dan kelas 7 libur kalau memang kan seperti itu. Sehingga setelah itu baru kami susun anggaran untuk perubahannya. Terjadi 3 kali revisi untuk perubahan anggaran di Arkas. Setelah nanti pada bulan September ada perubahan berdasarkan cut-off Kapolri per 31 Agustus.
sehingga jumlah siswa berkurang, otomatis dananya berkurang. Nah, kemudian bagaimana menyiapkan pendidik agar bisa mempersiapkan proses pembelajaran daring. Dan yang terakhir adalah bagaimana juga mempersiapkan guru-gurunya yang mampu secara mumpuni memberikan pendidikan secara daring. Ini yang menjadi identitas masalah di sekolah kami. Nah, selanjutnya untuk tujuannya adalah pertama menyiapkan anggaran masa COVID sehingga betul-betul RKS itu sesuai bisa dipergunakan pada saat masa COVID tersebut. Kemudian bagaimana menyiapkan RPP pembelajaran daring yang akan disiapkan oleh Bapak Ibu Guru agar nantinya bisa melaksanakan sesuai skenario-nya untuk proses pembelajaran daring. Nah, kemudian juga adalah yang terakhir, bagaimana menyiapkan aplikasi ataupun media yang digunakan pada saat kita melakukan proses pembelajaran daring. Itu jelas dari penulisan referensi ini. Kemudian manfaatnya, tentu ada manfaatnya. Yang pertama adalah memberikan informasi bagaimana sih langkah-langkah di sekolah kami menyusun anggaran yang sesuai masa COVID. Memberikan informasi bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring di RPP secara khusus di sekolah kami. Dan selanjutnya adalah memberikan informasi bagaimana langkah-langkah di sekolah kami melakukan pendidikan secara daring. Kemudian untuk hasil yang diharapkan, adanya perubahan dan tentunya pada RKS, pada metode pembelajaran, pada proses penilaian, itu diharapkan akan mampu memberikan proses pembelajaran yang berkualitas pada masa pandemi, sehingga anak tetap bisa berjalan meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Nah, kemudian waktu, ya karena kita tadi surat secara resmi pertengahan Maret yang kami terima, sehingga laporan kami buat per Oktober, sehingga waktunya antara Maret sampai Oktober 2020. Nah, kemudian pembahasannya yang pertama adalah penyesuaian RKS. Terjadi penyesuaian yang sangat signifikan terhadap RKS yang kami susun. Pada awalnya di aplikasi Arkas. Ini ditambah lagi awalnya sebelum ada ini kami sesuaikan dengan prioritas anggaran yang disesuaikan dengan keperluan pencegahan COVID seperti pembelian desinfektan, hand sanitizer, masker, kemudian dan lain-lainnya. Ternyata setelah terjadi 3 kali revisi, ada perubahan jumlah siswa sesuai dengan cut-off BOS tanggal 31 Agustus 3 Kodik. Berkurang, otomatis terjadi perubahan dana yang masuk. Nama Pak? Satu lagi. Nah, ini penyesuaian atasnya, jadi sebelum pandemi dan setelah masuk COVID-nya. Penyesuaian RPP. Ini, jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, kita adakan sebuah survei bagaimana guru yang menguasai ataupun yang belum menguasai Google Classroom tersebut. Google Classroom, Zoom Meeting, dan Google Form. Selanjutnya adalah penyusunan RPP. Berdasarkan hasil training di Google Classroom, ternyata kami berusaha untuk menyiapkan pendidik untuk mampu melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui model daring. Zoom Meeting, kami menggunakan 2 model. Dari cara Zoom Meeting juga, jadi ini hanya dilakukan 1 minggu sekali yang Zoom Meetingnya. Kemudian untuk Google Form menyiapkan pendidik agar mampu memberikan penilaian. Nah, untuk penyiapan RPP ini ada pertama perubahan media belajar secara daring, kemudian ada penyusunan RPP, kemudian terjadilah RPP daring, terjadi proses pembelajaran, kemudian kami lakukan monitoring secara rutin, secara berkala ke rumah orang tua proses pembelajaran tadi. Kemudian penilaian
ada 3 penilaian berdasarkan Kemendikbud dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi dengan sikap kami nilai dari etika berbicara di grup, di classroom, di tempat waktu dalam mengerjakan tugas, dan kedua saat melakukan Zoom meeting. Pengetahuan dilakukan melalui penilaian harian, kesempatan dan penilaian akhir melalui Google Classroom dan Google Formulir. Google Form. Keterampilan hanya penugasan proyek ya, tugas proyek saja, dengan dikumpulkan pada ke sekolah secara terjadwal. Nah, kesimpulan daftaran. Jadi kesimpulannya, penyesuaian dan perubahan RKS adalah memberikan kesempatan bagi sekolah untuk menganggarkan kebutuhan yang mendesak sesuai dengan kebutuhan COVID. Kemudian sebelum dihadir, ternyata banyak yang belum menguasai Google Classroom, dan setelah dihadir ternyata mampu memberikan pembelajaran, penilaian secara daring sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian caranya, ya, habis ya. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi menurut ya, saya yang dapat sampaikan semua. Silakan Bapak Ibu barangkali kita didiskusikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko Hadi Saputra, SPT, Sarjana Peternakan ya Pak ya? Ya. Peternakan jadi guru. Nah, jadi tapi nanti pastinya ada sesuatu yang berbeda ya. Entah nanti ada life skill apa peternak. Saya kira kalau di Subah ya, saya kira masih cocok ya Pak ya? Cocok. Itu bisa jadi satu kelebihan lah ya, artinya bagaimana nanti peserta didik itu bisa diberikan ilmu yang praktis ya terkait dengan keterampilan ini. Oke, itu yang berikutnya. Terima kasih ini Pak paparannya. Jadi tadi sudah kita lihat ya bagaimana penyesuaian RKAS, bagaimana penyesuaian untuk penyusunan RPP, dan bagaimana penilaian ya untuk PJJ-nya. Hanya saja tadi kalau dilihat kalau melihat yang penilaiannya Pak, penilaiannya. Nah, di penilaian itu tadi sepertinya kita masih fokus kepada bagaimana memberikan penilaian kaitannya dengan aspek kuantitatif ya Pak ya? Iya. Karena tadi Bapak jelaskan pakai Google Form dan lain sebagainya. Di ketentuan yang diberikan oleh panduan dari Kemdikbud itu disampaikan bahwa untuk PJJ itu kita ke aspek kualitatif, bukan hanya kuantitatif ya, itu yang aspek kualitatif itu bisa dijelaskan Pak, supaya kami bisa melihat secara menyeluruh bagaimana perubahan di aspek penilaian yang ya. Baik, jadi beberapa kali saya mengadakan pertemuan dengan Bapak Ibu Guru bahwa sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan bahwa untuk penilaian itu intinya kita tidak harus ketercapaian kan ya. Jadi Bapak Ibu Guru sudah kami instruksikan bahwa kita lebih ke mengarah kualitatif. Tetapi alasan Bapak Ibu Guru memberikan penilaian ke arah kualitatif karena kita juga nanti akan menggunakan AKM yang sebentar lagi akan akan dilaksanakan. Jadi kami biasa tuh menggunakan suara terbanyak tuh. Kami sudah memberikan bagaimana sih kita menerapkan betul-betul ini juga kalau pembelajaran dari memang kemauan saya tuh karena 2 tahun sebelum terjadi pandemi saya ketika menjadi guru sudah menggunakan pembelajaran online sehingga saya langsung transfer ke kawan-kawan. Tapi kalau untuk tadi yang kualitatif yang memang tidak hanya beberapa guru yang menyampaikan, itu pun hanya saya kan karena baru mendapatkan akun Google G Suite baru kemarin, jadi saya ketika itu gabung di Google Classroom sebagai siswa agar saya bisa mengikuti bagaimana Bapak Ibu Guru memberi materi penilaian.
Jadi hanya di apa namanya, didiskusi aja. Jadi dia memberikan penguatan nilai dalam bentuk yang sangat bagus, baik sekali hanya seperti itu. Dan ada beberapa kawan guru yang ada yang hobi menggunakan puisi. Jadi ada satu atau dua orang yang menggunakan metode puisi. Baik Pak, sebenarnya begini Pak, dalam pembelajaran PIBI ini kan Bapak dari ya? Iya, dari penuh. Dan ini alhamdulillah bisa support ya Iya. di daerah Sumber ya. Ini saya sesuatu yang baru kaget juga saya ya, sudah sadari. Cuma memang tadi Bapak katakan guru kita belum terbiasa memberikan umpan balik terkait dengan aspek Iya. kualitatif. Iya. Jadi mungkin karena kan kita nggak bisa ya menuntut anak untuk sekualitas kalau kita tatap muka. Jadi pastinya memang guru tidak menuntut memberikan apa ya A atau nilai gitu. Tapi kita mau memberikan nilai posisinya kita nggak ideal dan sama-sama harus menyesuaikan diri. Kita menyesuaikan diri antara guru dengan siswa juga ya. Menyesuaikan dirinya dengan kondisi. Nah kalau katanya apresiasi bagus dan lain sebagainya itu oke. Tetapi saya kira akan lebih bermakna kalau guru bisa memberikan poin mana yang perlu diperbaiki gitu ya, poin mana yang sudah baik, jadi mereka tuh ada arah terkait dengan pekerjaannya. Dan juga seperti Pak nyampaikan itu pakai suara terbanyak Pak ya. Iya. Saya kira itu bisa ada hal-hal tertentu yang Bapak bisa pakai suara terbanyak. Bapaknya lumayan bagus ya, pakai suara terbanyak ya. Tetapi hal-hal tertentu yang namanya arahan Pak itu kalau pakai suara terbanyak, karena saya khawatirnya suara terbanyak itu nggak pas. Cuma begini Bu, sering kali saya membuat kebijakan, akhirnya justru tidak berjalan gitu. Ya. Mungkin karena mungkin kita masih baru Bu ya, jadi masih belum begitu ini, jadi belum begitu didengar lah seperti apa. Jadi ketika kita membuat apa namanya tetapan, padahal kawan-kawan maunya seperti ini, tapi kita membuat kebijakan seperti ini, akhirnya tidak jalan. Bisa dimengerti Pak, karena kondisi Bapak itu saya juga dulu pernah mengalami. Iya. Jadi Bapak ini kan profil kepala sekolah yang masih muda ya. Secara ada guru Bapak yang mungkin dari sisi senior lah gitu. Jadi mereka perlu waktu untuk percaya dengan Bapak. Tapi kalau Bapak bisa menunjukkan kualitas kerja, mungkin yang baik, saya kira cepat atau lambat mereka akan lebih percaya dengan Bapak. Itu perlu waktu Pak. Iya. Sabar Pak ya. Yang penting Bapak di jalan yang benar. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya. Bagus di kami, dia udah bagus lah dari saya yang pertama sampai yang ini bagus sekali, dan ini yang juga sudah mempunyai harapan dan support, dan nanti Bapak sebesar nanti yang perjalanan lainnya saya lihat masih betul-betul ya mudah-mudah ya. Dan secara menggunakan smartphone, dan juga mungkin saya mau menjelaskan Bapak actionnya seperti pembelajaran. Kalau misalnya saya mulai pelajaran mata pelajaran ini, pada apa saya menggunakan meeting, pada apa saya menggunakan classroom, pada apa juga saya memasukkan Google Form. Kalau belum Bapak cerita ya itu ya, Iya, saya. Jadi gini Pak Mami, bahwa ketika saya kan tahu kalau Zoom itu kan memerlukan paket data yang lumayan besar, sehingga kita tidak menyarankan setiap hari. Nah, mengenai materi apa yang nanti akan di Google Classroom, apa yang nanti di Zoom meeting, itu kami serahkan sebenarnya dengan Bapak Ibu Guru. Hanya saja ketika nanti banyak anak yang kurang paham atau menurut Bapak Ibu itu materi yang perlu penjelasan lebih khusus, maka tolong setiap guru jadwalkan
1 minggu 1 kali. Jadi alhamdulillah kuota gratis yang disampaikan yang diberikan oleh Pak Menteri itu alhamdulillah setiap bulannya itu habis. Jadi kami semuanya, kami ada tiga siswa yang belum punya perangkat. Jadi bulan-bulan pertama memang dia bolak-balik sekolah, tapi setelah kami mendapatkan bos kinerja itu konfirmasi. Bos kinerja kami berikan 10 perangkat untuk guru dan 3 untuk siswa. Tapi ditingkatkan aja. Jadi kami tidak menentukan Pak, nanti materi ini Ibu pakai Zoom meeting ya. Bahkan kami melakukan rapat dengan komite pun menggunakan Zoom meeting. Kemudian juga pada saat bulan Ramadan kami melakukan tadarus virtual. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya tidak menentukan materi apa yang nanti harus di Zoom meeting, apa yang bukan classroom. Iya. Mungkin nanti mereka perlu menambah perangkat baru kami ada dari saya misalnya menggunakan kerjaan atau apa gitu kan. Kan ini sekarang sebenarnya kita bisa untuk bisa menjadi buatan forum. Iya. Yang apa terbaru ya? Iya. Kalau kita mau, jadi kalau bapak setelah kita mau mendadak, misalnya jumpa dengan guru-gurunya, bapak kita di mana aja, mendadak. Cuman kalau BA tidak pakai Pak Menteri. Iya, tapi untuk inilah kembali ingatkan. Iya. Ini sudah bagus saya itu. Dan dengan di kalian akan itu kita tahu pada pelajaran dari kita sangat baguslah. Dan kita kembali kerja paling kue. Mana itu selalu baik kok. Terima kasih. Baik, itu aja dari saya, Bapak Ibu. Diberi nilai saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.